dalam menghasilkan barang dan jasa. Oke. Jadi manajemen operasional ya, mungkin untuk secara apanya, kita ambil sebuah benang merah saja ya. Jadi dalam manajemen operasional itu mulai dari kita dalam proses ya, baik itu perusahaan jasa atau industri ya, adanya input, kemudian kita proses untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menghasilkan barang dan jasa mulai dari input ya, proses sampai menghasilkan barang dan jasa. Malahan kalau dalam manajemen operasional ini tidak hanya sampai menghasilkan barang dan jasa, tapi juga sampai barang tersebut ke tangan konsumen. Ya. Bagaimana supaya barang itu sampai di tangan konsumen dengan cepat ya. Itu ada topiknya itu mengenai supply chain-nya. Jadi, walaupun kita belajar dari input, kemudian proses menjadi output, ya sampai ke tangan konsumen, tentu itu semuanya tidak melewati hal yang mudah. Dalam kita melakukan apa produk yang kita pilih saja, itu termasuk dalam manajemen operasional. Apa sih produk yang kita jual itu apa gitu? Produk yang akan kita produksi itu apa gitu? Itu juga adalah bagian dari manajemen operasional. Disitulah kita di materi sebelumnya mungkin sudah belajar mengenai visi, mengenai misi, mengenai strategi, ya apa yang akan kita berikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen gitu. Jadi mulai dari input. Jadi input itu juga termasuk dalam pemilihan inputnya. Kemudian proses. Dalam proses tentu banyak yang perlu kita perhatikan. Ya, tidak hanya sumber daya manusianya yang kita perhatikan, tetapi juga termasuk mesin-mesin dan peralatan yang kita gunakan. Ya, termasuk juga kita dalam penyimpanan, kita juga perlu gudangnya mungkin ya sampai ke tangan konsumen. Baik, topik kita pada hari ini adalah mengenai strategi proses. Oke ya, strategi proses. Jadi ini udah di tengah-tengah ya. Jadi kalau strategi proses itu bagaimana kita dalam memprosesnya, ya, seperti apa kita dalam memprosesnya itu, ya, sebelumnya tentu sudah kita pelajari ya, produk apa yang akan kita produksi dan bagaimana kita dalam memprosesnya. Jadi ada proses strategi. Oke, bercontohkan gini, yang mudah saja. Jadi misalnya ada kita akan memproduksi pakaian gitu, ya. Ada tukang jahit, ya. Datang orang ke tukang jahit, dibuat oleh tukang jahit, ya. Kemudian outputnya apa? Pakaian kan? Pakaian. Kalau kita selaku tukang jahit, apa yang kita butuhkan? Mesin jahit. Ya, mesin jahit gitu. Ya, maksud juga tenaga kerja. Jadi datang orang, kita memproduksi pakaian ya, kita akan menjadi pakaian, datang orang, mesan pakaian, kemudian kita buatkan, nanti hasilnya pakaian. Itu adalah prosesnya, strategi prosesnya. Tapi ada juga mungkin kita akan memproduksi pakaian. Tapi awak tidak cie-cie itu memproduksinya dah. Tapi kita produksi mungkin sesuai pesanan, tapi pesanan itu agak banyak gitu. Jadi kita misalnya menerima pesanan kantor, ya. Ada acara-acara kita terima pesanan pakaian gitu. Ya, itu pasti akan berbeda dengan yang orang memproduksi ya, kita memproduksi pakaian yang satu-satu ya pesanan. Satu itu mungkin modelnya tertentu juga gitu ya. Mungkin orang lain tidak ada model itu dong gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah pesanan agak banyak gitu kan, itu akan beda lagi gitu. Mungkin ada lagi kita memproduksi pakaian, tapi produksi kita itu massa, bukan berdasarkan pesanan. Wah, produksi aja banyak-banyak gitu. Ya. Kemudian kita jual di berbagai toko, ya supermarket gitu. Itu akan beda lagi proses produksinya gitu. Ya. Jadi ada mungkin yang berdasarkan pesanan, ada yang mungkin yang satu saja, ada berdasarkan mungkin yang agak banyak ya berdasarkan pesanan, ada juga kita membuat produksi secara massal gitu. Itu contohnya. Nah, itu semuanya
itu ada konsekuensinya gitu ya. Apa yang kita pilih, yang seperti apa kita pilih. Yang kita hasilkan itu apa? Sama-sama yang kita hasilkan itu adalah pakaian. Sama pakaian juga. Ada inputnya, ada prosesnya, ada output. Ya, inputnya apa sama-sama. Ada bahannya, kita proses menggunakan peralatan. Ya, peralatan itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya, kalau produksinya massal itu nggak mungkin. Peralatannya kita gunakan peralatan yang sangat sederhana, nggak mungkin. Ya, kalau massal tentu peralatannya juga peralatan yang mahal gitu. Ya, yang bisa memproduksi secara massal atau bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak. Gitu. Oke, jadi itu ya strategi proses ya. Jadi kita mungkin sudah menentukan apa produk kita, bagaimana desain produk kita, itu mungkin sudah dipelajari ya desainnya. Tapi bagaimana kita dalam memenuhi permintaan konsumen tersebut, itu yang dikatakan dengan strategi proses. Bagaimana kita memenuhi keinginan konsumen itu, tentu juga ada keterbatasan-keterbatasan kita. Baik itu dari sisi mungkin dananya, sumber daya yang kita miliki, gitu ya. Ada keterbatasan itu. Nah, oke, itu contohnya. Mungkin contoh yang lain. Contohnya misalnya, ada juga misalnya kita membuat tadi, misalnya Sumatera Barat itu terkenal dengan bordirnya, gitu. Ada orang membordir dengan mesin hitam ya. Nih, Pak Ibu pasti tahu nih. Wah, produksi pasti cie-cie gitu kan. Tapi kualitasnya bagus. Tapi ada juga orang memproduksi, membordir, tapi dengan yang sudah sistem terkomputerisasi gitu kan. Sekali produksi, sekali banyak. Gitu. Mungkin ada dulu pabrik yang lebih dari itu lagi gitu. Tapi yang dihasilkannya apa? Tetap sama ya, ya pakaian yang dibordir gitu. Rumah makan juga seperti itu gitu. Rumah makan. Ada yang rumah makan disebut kita sama menghasilkan makanan, kita memproduksi makanan. Ada makanan itu kita buat ya sesuai dengan yang diminta oleh konsumen, kita buatkan gitu. Ya. Ada juga makanan itu mungkin kita agak luas lagi, mungkin kita catering gitu ya, produksi secara banyak gitu. Tapi sesuai juga apa yang diminta oleh konsumen gitu. Ada lagi kita mungkin membuat rumah makan, memang kita masak banyak-banyak saja gitu ya. Seperti Simpang Raya misalnya ya, mesti banyak. Nah, tetap dia namanya yang kita hasilkan itu adalah makanan. Tapi yang membedakan itu apa? Ya, berapa banyak ya, bagaimana proses produksi kita, berapa banyak yang akan kita layani, siapa yang akan kita layani, maka prosesnya itu akan berbeda. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sudah sesederhana itu ya Pak Demo ya. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan mata kuliah manajemen personal. Ya, sederhana itu gitu. Nah, termasuk juga di perusahaan jasa juga seperti itu gitu. Ya, bagaimana cara proses kita dalam melayani konsumen kita? Apakah itu misalnya di bank gitu ya, atau misalnya di kantor, di kantor bapak masing-masing gitu kan? Proses itu sebenarnya adalah manajemen operasional gitu. Baik, Ibu share screen ya. Apa dan Ibu hadir kan? Hadir Bu, hadir Bu. Oh, Hadir, hadir Bu. ya. Hadir, Bu. Olahraga hadir Bu. Iya. Jangan sampai yang hadir tuh hanya fisiknya aja ya. Hadir nanti takutnya hadir fisik aja, tapi pikirannya entah kemana-mana gitu ya. Hatinya entah kemana-mana gitu. Oke. Baik, Pak Ibu ya, Ibu share screen. Oke. Baik, strategi proses. Bisa dilihat semua ya. Bisa Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Jadi strategi proses ya. Jadi sekali lagi proses tersebut tetap ya begitu menghasilkan barang atau jasa gitu kan. Jadi strategi proses itu tujuannya bagaimana kita menciptakan sebuah proses dalam rangka menghasilkan produk ya, baik itu barang atau jasa ya, yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi yang diinginkan pelanggan itu tentu kita melalui survei dulu kan. Kita survei. Jadi apa yang kita produksi, apa yang kita dibutuhkan konsumen, tentu kita perlu survei. Termasuk kita juga melakukan forecast ya. Kita melakukan peramalan ya tentang kebutuhan pelanggan berapa banyaknya gitu ya. Itu yang dikatakan dengan kita perlu proyeksi gitu. Jadi bagaimana kita menghasilkan produk, barang dan jasa
sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan, ya. Tapi dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Jadi kita memiliki keterbatasan gitu. Jadi yang seperti apa kita mampu, ya kita bisa memberikan atau menciptakan produk tersebut ya sesuai dengan kebutuhan, tapi kita dengan batasan-batasan yang ada pada kita gitu. Oke. Jadi kalau kita dalam memproses tersebut bisa kita tadi contohkan ya, tadi kan ada tadi pakaian, bisa kita orang datang ke tukang jahit buat pakaian gitu ya. Kemudian ada lagi tadi kita membuat berdasarkan pesanan, ya mungkin ada pesanan kantor, atau bisa jadi kita membuat dalam jumlah yang banyak, tidak berdasarkan pesanan, tapi kita buat aja buat sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi bisa kita melihat proses tersebut berdasarkan dari volumenya, bisa juga dari variasinya. Volume itu jumlahnya, ya. Kemudian variasinya. Jadi ada volume itu yang volumenya rendah, kita memproduksinya sedikit saja gitu, sedikit sesuai dengan yang diminta oleh konsumen gitu. Orang minta satu ya kita buatkan satu gitu. Ada juga yang meminta itu mungkin yang seperti tadi berdasarkan pesanan mungkin agak banyak sedikit gitu. Kemudian ada lagi yang volumenya tinggi. Jadi bisa kita memproduksi dalam jumlah sedikit ya sampai ke jumlah yang banyak. Ya. Kemudian itu dari sisi jumlahnya, jumlah. Bisa juga kita memproduksi itu variasinya lagi, itu dari sisi jumlah, kemudian berdasarkan variasinya. Ada yang variasinya banyak, ya variasinya banyak, sampai variasinya itu sedikit gitu. Sampai variasinya sedikit. Apa kira-kira contoh produk yang variasinya sedikit? Mungkin volumenya tinggi, tapi variasinya sedikit. Apa contohnya Pak Ibu? Air mineral, Bu. Air mineral, ya benar, mineral. Ya, volumenya tinggi ya, tapi variasi terendah. Semen, misalnya memproduksi semen. Atau mungkin seperti jual makanan pabrik itu kan, mungkin variasinya tidak begitu banyak, tapi volumenya tinggi. Nah, jadi bisa berdasarkan variasinya, mulai dari sedikit sampai banyak. Ada juga volumenya itu jumlahnya dari yang kita produksi itu sedikit sampai yang banyak. Gitu. Jadi di dalam strategi proses ini, ya ada 4 strategi nanti akan kita pelajari. Ada namanya itu proses fokus, ya proses fokus. Kemudian ada yang namanya repetitif. Kemudian ada yang namanya mass kustomisasi. Kemudian ada yang namanya produk fokus. Kalau produk fokus ini sama dengan produksi massal, ya produksi massal itu produk fokus. Kalau ini tadi lihat proses fokus, ya. Jadi ada 4 strategi dari proses tersebut. Ya. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu nanti akan kita lihat ya masing-masing ciri-cirinya masing-masing. Ini secara umum saja dulu. Yang pertama, kalau kita dari sisi volume. Jadi kalau volumenya rendah, variasinya tinggi, ya volumenya rendah, variasinya tinggi, itu namakan dengan proses fokus. Atau istilahnya job shop ya, job shop. Nah, apa contohnya? Mungkin bisa rumah sakit gitu ya, restoran. Kemudian tadi contohnya misalnya kita menjahit pakaian ya, yang kita buat pakaian sesuai dengan apa yang diminta oleh bisa 1, bisa 2 gitu kan. Itu namakan dengan proses fokus. Jumlahnya rendah, kemudian variasinya itu variasinya tinggi gitu. Jadi kan semua yang menjahit baju kan macam-macam modelnya. Wah, kita antarkan dua kain, mungkin yang 2 itu beda-beda loh modelnya. Berarti kan variasinya tinggi itu, tapi volumenya rendah gitu. Oke. Ada juga produk, ya, produk yang repetitif. Kalau yang repetitif itu bagaimana kita memproduksi, ya kalau dilihat jumlah variasinya sedang ya, sedang, volumenya juga sedang, ya dilakukan dalam proses berulang gitu ya. Jadi kalau produk repetitif itu contohnya, ya kita memproduksi misalnya motor.
Ya, contohnya sini ada Harley Davidson ya. Jadi kalau repetitif itu bagaimana kita memproduksi yang sudah menggunakan yang sudah ada modul-modulnya gitu. Ya. Kalau kita produksi mobil juga seperti itu, sudah ada modul-modulnya. Ya. Jadi yang beda itu kan apa? Jadi modul-modul itu sudah dibuat, tinggal kita rakit-rakit. Setelah dirakit mungkin nanti keluar beberapa model yang keluar. Itu namakan dengan repetitif. Jadi yang sudah ada modul-modulnya. Kemudian ada yang mass kostumisasi. Ya. Jadi sulit dicapai tapi menghasilkan reward yang sangat besar, ya. Jadi ini produk yang berdasarkan pesanan, tapi dalam jumlah yang banyak. Contohnya di sini adalah Dell Komputer. Jadi dia memproduksi komputer yang sesuai dengan pesanan apa yang diinginkan oleh konsumennya gitu. Baik itu dari sisi speknya gitu ya, mungkin beratnya segala macam gitu ya. Contohnya Dell Komputer. Jadi dia memproduksi dalam jumlahnya banyak, tapi bisa berdasarkan pesanan tersebut gitu. Nah, kemudian ada yang produk fokus tadi ya, produksi secara massal, itu memproduksi dalam jumlah yang banyak. Ya, contohnya tadi sebutkan Angga seperti air mineral, kemudian ada semen, kemudian ada mungkin makanan-makanan ringan tersebut gitu ya. Kemudian ada misalnya menghasilkan kayak seperti pecah belah itu juga termasuk kepada produk fokus gitu. Jadi sekali lagi ada 4 ya, ada proses fokus, ada repetitif, kemudian ada produksi yang sesuai dengan pesanan, kemudian ada yang fokus produk ya, produksi massal gitu. Oke. Nah, apapun yang dipilih ini tentu ada ya kelebihan dan kekurangannya. Ya, proses produksi apa yang akan kita pilih? Sekali lagi itu tergantung kepada juga tadi keterbatasan yang kita miliki, termasuk juga dari sisi keterbatasan dana. Oke. Kemudian bagaimana pola keputusan pada perusahaan manufaktur? Bapak dan Ibu bisa dipahami? Allah bisa, Bu. Oke. Oke, kemudian pola keputusan pada manufaktur ya, kaitan prioritas bersaing dengan strategi manufakturnya. Oke. Jadi kalau kita prioritas bersaing kita itu bagaimana kita kualitas kita yang bagus, kemudian on time, kemudian fleksibel, ya, pilihan proses apa yang cocok gitu. Jadi kualitasnya bagus, kemudian on time, kemudian fleksibel. Ya. Apa proses yang cocok? Ya. Itu yang cocok itu adalah job proses. Ya, artinya kita memproduksi dalam jumlah yang kecil, ya kalau dalam jumlah yang kecil, ya termasuk tadi kalau jumlah kecil itu adalah yang proses fokus gitu. Tapi kalau segi kita bersaing kita adalah low cost, biayanya rendah, ya konsisten dengan quality, mungkin delivery-nya juga agak cepat, mungkin cocoknya adalah kita menggunakan yang berproduksi secara massa. Ya, kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, kemudian berproduksi secara terus-menerus gitu. Oke, sekali lagi tergantung pada produk yang kita hasilkan. Ya, kalau biayanya rendah, ya biaya produksinya rendah, maka itu akan lebih cocok kita proses produksi yang kita itu adalah proses produksi dalam jumlah yang banyak. Ya, berarti cocoknya adalah produksi massal. Oke. Kemudian kalau dari sisi strategi produksi dan persediaannya, ya, sisi persediaan, bagaimana prioritas kita di dalam bersaingnya? Jadi kalau kita ingin top quality, kualitasnya bagus, on time tadi, dan fleksibel, maka yang cocok itu adalah persediaannya adalah make to order. Berarti kita memproduksi itu sesuai dengan pesanan gitu. Ya, pesanan make to order. Tapi kalau misalnya kalau kita ingin delivery-nya cepat ya, kemudian bervariasi juga, mungkin akan cocok dengan assemble to order gitu. Ya. Jadi dibuat sesuai dengan pesanan gitu.
ya. Kemudian kalau kita itu low cost, ya, biaya operasinya terendah, mungkin cocoknya pilihan pilihan persediaannya itu adalah kita ya berproduksi dalam jumlah yang banyak gitu, make to stock. Jadi kita berproduksi dalam jumlah yang banyak. Jadi kita tidak sesuai dengan pesanan, nanti kita berproduksi dalam jumlah yang banyak. Itu yang katakan dengan produksi massal. Itu dari sisi persediaan. Jadi kalau top quality tadi bagaimana kita persediaan kita nggak perlu banyak ya, tergantung kepada jumlah pesanan saja gitu. Oke, itu pilihan proses dan juga dalam pilihan persediaan. Oke. Jadi dengan adanya 4 strategi tadi, ya, berarti ada di sini strategi produksi dan persediaan ini, Bapak Ibu ya. Ada ini dari sisi materialnya, ini ada komponennya, ini ada barang setengah jadinya, ini barang jadi, ya. Kemudian ada pilihan strateginya, ada MTS, ya, make to stock, ya. Kemudian ada ini ada MTO, ya, make to order. Kemudian ada ETO, ya. Kalau ETO ini engineering to order, ya, engineering to order. Jadi kalau kita misalnya kalau ATO itu assemble to order, assemble to order. Jadi kalau kita misalnya kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, berarti konsumen itu ya kita perlu konsumen itu membeli barang itu alah tasadio saja ya. Berarti kita perlu memperbanyak barang jadi. Ya. Jadi make to stock berarti kita memperbanyak barang jadi. Itu adalah untuk strategi proses. Jadi kalau kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, maka kita harus memperbanyak produk jadi. Jadi make to stock. Jadi kita memperbanyak barang jadi tersebut. Jadi konsumen langsung ya tanpa pesanan segala macam, dia pergi misalnya ke toko langsung membeli produk jadi ya. Sehingga kita perlu persediaan banyak untuk jadi. Nah, kalau kita assemble to order ya, seperti tadi misalnya mass kostumisasi seperti itu ya, berarti assemble to order, berarti ini dibuat berdasarkan pesanan ya, termasuk yang ini adalah repetitif tersebut ya, jadi dibuat sesuai dengan pesanan. Jadi kalau misalnya pesanan mungkin perlu yang kita banyak itu adalah semi finished good, maksud tadi yang repetitif tadi, jadi kita tinggal merakit-rakit saja gitu ya, tinggal merakit-rakit. Jadi datang pesanan, dapat pesanan, kemudian kita rakit ya, kemudian baru kita serahkan kepada konsumen. Tapi kalau kita ini make to order, ya, ini juga sebenarnya dibuat juga berdasarkan apa ya? Kita baru membuat ya, kalau pesanan ada gitu, itu make to order. Sama kalau misalnya rumah makan, kita pesan nasi goreng, berarti nasinya sudah ada, bumbunya sudah ada, tinggal dibuat nasi goreng, kemudian serahkan kepada pelanggan. Itu make to order. Berarti komponen yang perlu itu apa? Itu bahan baku yang perlu ada, bahan bakunya sudah ada. Kemudian kalau yang ETO ini, ya, engineering to order, ini dengan bahan bakunya pun, ya, itu ditentukan oleh konsumen. Jadi misalnya konsumen mau masan nasi goreng, barisnya ditentukan dulu, barisnya harus baris organik. Gitu. Nah, itu namanya engineering to order. Artinya sampai mulai dari bahan bakunya itu sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Jadi membuat mulai dari nol, ya, kemudian diproses ya sampai menjadi barang jadi, gitu ya. Itu dinamakan dengan engineering to order. Jadi bisa kita lihat di sini dari sisi persediaannya, kalau produk itu bersifat massal berarti kita harus menyediakan produk jadi ya, tersedia dalam jumlah yang banyak. Kalau ini juga berdasarkan pesanan ya, tinggal kita merakit-rakit. Nah, itu yang repetitif tadi. Kalau ini tinggal dibuat tapi juga berdasarkan pesanan. Kalau ini mulai dari bahan bakunya ya itu ditentukan oleh konsumen gitu. Oke. Jadi dalam strategi proses tersebut bagaimana cara kita menghasilkan produk atau menyediakan layanan yang sesuai atau melebihi dari kebutuhan pelanggan.
ya sesuai atau melebihi dari kebutuhan pelanggan. Kemudian sesuai dengan biaya yang tersedia dan tujuan manajerial lainnya. Jadi apa dampaknya dari strategi proses kita ini? Yang pertama adalah efisiensi kita, ya efisiensi. Mulai dari tadi dalam kita mengatur persediaan, jumlah banyak yang kita produksi, ya itu akan menentukan efisiensi dan fleksibilitas kita dalam berproduksi. Kemudian termasuk juga dampak apa yang kita pilih secara tepat itu akan mengurangi biaya dan juga bisa meningkatkan kualitas ya sesuai dengan keinginan atau yang diminta oleh konsumen. Oke. Jadi kalau kita rangkum yang tadi ya, jadi ada 4 strategi, ada strategi fokus atau istilahnya juga job stop itu, kemudian ada repetitif, ya, kemudian ada produk fokus, kemudian ada mass kostumisasi. Oke. Jadi 4 strategi dasar inilah yang dapat diimplementasikan dengan berbagai macam cara. Gitu. Jadi perusahaan bisa memilih strategi mana yang akan dipilihnya. Sekali lagi sesuai dengan ya sumber daya yang dimiliki. Oke, sampai sini ada bertanyakan Bapak Ibu? Izin Ibu. Iya, silakan. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Saya dulu Bu. Iya. Ini ada 4 strategi dasar. Nah, nanti perusahaan memilih berdasarkan SDM dan biaya yang tersedia. Ada kemungkinan misalnya perusahaan itu memilih lebih dari 1 strategi, gitu, Bu? Iya. Mungkin saja, tapi mungkin strateginya yang agak berdekatan. Ya. Yang agak berdekatan. Jadi misalnya 1-2 gitu ya, Bu, yang berdekatan ya, 1-2 jadi, ya. Ya, bisa jadi. Mungkin dia juga dia memproduksi secara tadi repetitif mungkin ya. Dia juga sudah ada modul-modulnya gitu kan. Itu kan misalnya repetitif. Mungkin dia kalau dia ingin membuka, ya dibukanya juga yang berdasarkan proses gitu. Berarti tapi memang sudah agak berbeda ya. Tergantung sekali lagi karena sumber daya dimiliki gitu. Karena kalau misalnya repetitif, kalau contohnya proses fokus ini akan berbeda dalam pemilihan peralatan kita nantinya. Ya, karena proses fokus repetitif ya yang produk fokus ini itu akan beda alat-alat yang akan kita gunakan gitu. Ya, contoh gini. Kalau ya sederhana aja ya. Ini contohnya harusnya ke industri tapi sederhana aja. Kalau kita misalnya memproduksi, kita jual bakso gitu ya, jual bakso. Kalau kita misalnya menjual bakso itu kita mungkin dalam jumlah yang sedikit gitu, jumlah yang sedikit, ya, mungkin kita bisa hanya menggunakan peralatan-peralatan sangat sederhana. Ya, mungkin kita membulatkan bakso mungkin cukup dengan sendok saja gitu ya. Kita memiliki baskom, kita memiliki sendok gitu ya. Oke, itu pertama. Tapi kalau misalnya itu bisa mungkin kita lakukan kalau kita jumlah baksonya tidak begitu banyak. Tapi kalau kita sudah memproduksi bakso dalam jumlah yang banyak, pesanan itu banyak gitu ya, tentu nggak mungkin kita hanya menggunakan peralatan-peralatan sederhana gitu. Tentu kita mungkin perlu peralatan yang teknologi yang agak lebih bagus ya, tinggal masukkan bahan, dipencet, keluar bulat-bulat gitu ya. Itu akan beda peralatannya. Jadi strategi apa yang kita pilih itu akan membedakan nanti peralatan yang kita gunakan gitu. Jadi di situ mungkin tadi kalau dikatakan bisa, ya bisa saja gitu. Ya, kalau kita memiliki sumber daya, mungkin kita juga ada yang bentuk prosesnya, fokusnya, ada juga mungkin yang repetitifnya gitu. Ya. Nah, tapi ini sekali lagi ini menyangkut kepada ya yang paling mahal itu adalah teknologi yang akan kita gunakan gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada mungkin yang lain? Oke, lanjut ya. Oke. Kita lihat satu persatu ya, tadi secara umum saja. Ya, kita lihat yang pertama, strategi yang pertama itu adalah proses fokus. Jadi kalau untuk proses fokus, fasilitas produksi diatur ya di sekitar aktivitas atau proses yang spesifik. Jadi kalau proses fokus itu tadi kan kita memproduksi dalam jumlah volumenya sedikit ya.
Jadi kita lihat kembali ciri-cirinya, volumenya sedikit tapi variasinya banyak. Nah, itu yang job shop itu ya, atau proses fokus. Volumenya sedikit, variasinya banyak gitu. Jadi kalau volumenya sedikit, variasinya banyak, tentu fasilitas yang kita gunakan itu untuk fasilitas yang bersifat umum gitu. Ya, umum. Apa sih pesanannya maksudnya itu saja gitu, umum sifatnya gitu. Jadi fasilitas produksi diatur di sekitar aktivitas atau proses yang spesifik. Menggunakan peralatan dengan kegunaan yang bersifat umum, general purpose, dan personel yang terlatih. Ya, jadi mesin-mesin peralatan kita gunakan tuh umum, bisa digunakan apapun bentuk pesanannya. Ya, bisa digunakan dengan peralatan yang sama. Cuma outputnya itu berbeda-beda, ya inputnya juga berbeda, apanya, variasinya juga berbeda-beda gitu. Jadi fleksibilitas produk sangat tinggi, umumnya berbiaya besar dan pemanfaatan peralatan yang rendah gitu. Jadi umumnya berbiaya besar dan pemanfaatan peralatan yang rendah. Jadi artinya karena pesanan itu mungkin variasinya itu banyak ya. Jadi kita tidak berproduksi secara massal, jadi bisa jadi nanti akan menyebabkan adanya banyak yang menganggur ya beberapa peralatan. Kemudian alur produk dapat sangat bervariasi, ya menjadikan tantangan tersendiri dalam perencanaan dan penjadwalan. Nah ini juga di dalam buku jadi contohkan termasuk dalam proses fokus ini adalah rumah sakit gitu, tentang rumah sakit. Jadi kan jenis penyakitnya banyak gitu ya, banyak gitu. Tapi oke, jenis penyakitnya banyak. Kemudian peralatan yang kita gunakan itu biasanya peralatan yang secara umum ya, yang bisa untuk mengakomodasi ya dengan berbagai penyakit yang berbagai macam jenis penyakit. Jadi ada rumah sakit, peralatan itu yang dikumpulkan ke situ ya, produksinya peralatannya secara umum ya. Kemudian jenis yang akan dilakukan itu bervariasi bermacam-macam gitu. Makanya termasuk dalam proses fokus itu adalah rumah sakit ya. Itu yang proses fokus. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya di sini, ya, jadi banyak inputnya di sini, ya, inputnya banyak masuk di sini, jadi volumenya rendah, variasinya tinggi, ya, kemudian prosesnya itu selang-seling. Contohnya satunya adalah rumah sakit, gitu. Jadi banyak, gitu ya, inputnya banyak, berbagai jenis macam, ya, mungkin input yang kita masukkan, ya. Kemudian ini mungkin melewati beberapa bagian-bagian prosesnya juga banyak, peralatannya juga banyak, ya. Kemudian banyak output yang berbeda-beda, outputnya itu berbeda-beda, ya, unik, ya, unik, ya. Banyak outputnya berbeda-beda. Jadi ada inputnya, kemudian mungkin peralatannya juga banyak, tapi peralatannya itu ada peralatan yang umum digunakan gitu, ya bisa untuk memfasilitasi semua macam pesanan gitu ya, ataupun kondisi yang ada gitu. Oke, itu yang proses fokus gitu. Kemudian tadi yang repetitif. Jadi repetitif itu fasilitas produksi seringkali diatur sebagai lini perakitan. Ya. Jadi produk berulang ya diproduksi lini perakitan. Apa contohnya? Misalnya ada contohnya mobil gitu ya, membuat mobil. Kemudian produk itu yang dirakit ya untuk ya. Fasilitas produksi seringkali diatur sebagai lini perakitan, dicirikan dengan modul-modul yang komponen-komponen dan rakitannya telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya pasang mobil, ya kalau yang untuk yang perusahaannya repetitif, yang dia repetitif fokus itu gitu ya, makanya nggak bisa kita buat mobil bentuk IKEA, nggak bisa, karena dia sudah tersedia modul-modulnya gitu, ya, tinggal dia merakit gitu. Tapi mungkin modulnya ada modulnya, ya. Kemudian setelah dirakit mungkin menghasilkan bentuk yang berbeda-beda gitu. Aja seperti mobil itu ada mobil ada tipe-tipenya gitu kan. Yang berbedanya itu apa? Yang modul-modulnya gitu. Mungkin lampunya berbeda gitu kan. Tapi dia menggunakan modul-modul yang sudah sama. Jadi cirikan dengan modul-modul yang komponen-komponen dan rakitannya telah dibuat sebelumnya. Ya. Kemudian modul-modul dapat dikombinasikan untuk berbagai pilihan output. Ya. Dia misalnya merakit motor, ya. Nah, kemudian
dengan modul-modul tertentu, ya. Kemudian nanti keluarlah dengan bermacam-macam ya bentuk mobilnya, tapi tidak banyak ya, sesuai dengan modul yang dibuat. Kemudian fleksibilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan proses fokus fasilitas, tetapi jauh lebih efisien gitu. Ini contohnya, ya, Harley Davidson. Ya, ini termasuk kepada repetitive focus. Jadi bahan baku dan input berupa modul-modul ya, multiple engine model ya. Nah, ini ada modulnya. Kemudian ini dari modul-modul itu dikombinasikan untuk berbagai pilihan output. Ya, dikombinasikan untuk berbagai pilihan output. Jadi banyak kombinasi ya. Sehingga keluarlah mobil Davidson dengan berbagai macam bentuk ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada produk fokus. Jadi kalau produk fokus itu produksi massal. Jadi fasilitas produksi diatur menurut jenis produk. Kemudian volume produksi besar tetapi variasi produk sangat rendah. Volume produksi besar tapi variasi produk sangat rendah. Run-nya atau aliran produksi kontinu dan panjang, ya, menjadikan proses lebih efisien. Umumnya mempunyai biaya tetap yang besar, tetapi biaya variabel yang sangat rendah. Umumnya memerlukan tenaga kerja yang tidak terampil. Nah, ini contohnya tadi ya, seperti contohkan pakaian tadi. Kalau misalnya pakaian itu hanya diproduksinya satu saja, itu proses fokus. Tapi kalau sudah diproduksi secara massal, itu namakan sudah ke produk fokus atau produksi massal. Ya, jadi kalau kita lihat pabrik-pabrik itu kan banyak peralatannya, ya, banyak peralatannya, ya. Dia juga menghasilkan produk massal yang sangat banyak, gitu ya. Nah, itu yang produk fokus. Nah, jadi umumnya memerlukan tenaga kerja yang tidak terampil. Kenapa? Karena tenaga kerjanya hanya lebih banyak mengawasi ya, mengawasi peralatan yang sedang jalan gitu. Jadi kalau produk fokus tersebut volumenya tinggi, variasinya rendah, prosesnya kontinu, berlanjut terus gitu, lebih tinggi. Nah, jadi inputnya sedikit, ya, karena variasi produk yang kita hasilkan juga sedikit, inputnya sedikit, tapi variasi produknya juga sebenarnya sedikit. Hanya yang berbeda itu apa? Mungkin hanya ukurannya berbeda. Ada yang bentuk kalau pakaian ada ukurannya yang keluar tuh S, M, L, XL gitu kan? Yang beda itu ukurannya. Ya. Jadi variasi output dalam hal ukuran, bentuk dan kemasan gitu ya. Kemudian packingnya mungkin bisa kita bedakan gitu ya. Itu yang dikatakan produk massal ya. Jadi di masif ke supermarket aduh gitu ya. Balik sabun itu kayak sabun mandi yang kita pakai, sampo, seperti itu juga tuh termasuk ke dalam produksi massal. Ya. Kemudian kalau yang mass kustomisasi itu bagaimana kita memproduksi berdasarkan pesanan ya, tapi dalam jumlah yang banyak. Jadi produksi barang dan jasa berbiaya rendah ya untuk memenuhi peningkatan keinginan pelanggan yang unik. Ya, pelanggan yang unik. Jadi bedanya apa dengan proses fokus? Ya, proses fokus mungkin produksinya lebih sedikit lagi ya, tapi kalau mass kustomisasi ini pesanan dalam jumlah yang banyak, tapi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh permintaan konsumen. Jadi mengkombinasikan antara fleksibilitas ya, fleksibelnya dari proses fokus dengan efisiensi dari produk fokus. Jadi dia di antara proses fokus kan tadi sedikit, kalau produk fokus produksi massa, jadi dia tengah-tengahnya nih. Tapi tetap ini mass kustomisasi ini berdasarkan pesanan tapi dalam jumlah yang banyak. Itu tadi komputer tadi ya, dalam komputer. Jadi kalau mass kustomisasi itu desain produk yang imajinatif, desainnya prosesnya fleksibel, ya, manajemen persediaan yang dikontrol ketat ya, kemudian mitra supply chain yang responsif gitu. Oke, ini contohnya tadi ya. Oke. Jadi kalau kita bandingkan keempat tadi strategi proses tadi, ya, kalau kita lihat tadi proses fokus, ya, kuantitas kecil, variasi produk tinggi, itu yang proses fokus. Tapi kalau yang repetitif, ya, yang menggunakan modul-modul tadi, umumnya produk standar ya dari modul-modul yang sudah dibuat. Kemudian kalau produk fokus, kuantitasnya besar, variasi produknya rendah.
Kalau tadi produk berdasarkan pesanan tersebut, kuantitas besar, variasi produk juga tinggi ya, sesuai dengan apa yang dipesan. Kemudian untuk proses fokus ini, operator tersebut mempunyai keterampilan yang luas. Kenapa perlu keterampilan yang luas? Ya, karena pesanannya bermacam-macam. Maka perlu keterampilan yang tenaga kerja yang lebih luas lagi gitu ya. Karena tadi produknya bermacam-macam gitu. Kemudian kalau repetitif tersebut bekerja dengan keterampilan yang moderat ya. Kalau produk fokus, operator dengan keterampilan biasa ya. Karena produknya udah berulang-ulang ya, banyak dilakukan oleh mesin gitu ya. Kemudian kalau mass kustomisasi itu operatornya yang agak fleksibel ya, karena ini juga berdasarkan pesanan. Kemudian kalau kita lihat dari instruksinya, instruksi untuk setiap pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan itu ada instruksinya kalau proses fokus. Ya. Kalau tadi kenapa setiap pekerjaan ada instruksi? Karena bentuknya berbeda-beda setiap pesanan tersebut gitu. Tapi kalau repetitif tersebut ya instruksinya kecil ya. Kalau yang perlu fokus instruksi pekerjaan baku. Kalau mass kustomisasi pesanan yang kostum memerlukan banyak instruksi kerja. Ya, termasuk juga tadi ya sesuai pesanan instruksinya juga agak banyak. Kalau ini proses fokus tingkat persediaan tinggi ya. Jadi sesuai dengan apa yang diminta pelanggan itu kita harus punya juga stok gitu ya. Tapi tergantung juga kepada produk yang kita hasilkan. Kemudian repetitif fokus itu tingkat persediaannya rendah. Ya, karena sesuai dengan pesanan modul-modul sudah tersedia. Kemudian kalau produk fokus ya tingkat persediaan rendah. Kalau mass kustomisasi tingkat persediaan rendah ya, relatif tingkat persediaan relatif rendah ya terhadap nilai produk. Ya. Kemudian kalau proses fokus produk jadi bersifat make to order ya atau engineering to order dan tidak untuk disimpan produk jadi disebut karena lagi dibuat diserahkan kepada konsumen gitu ya karena kita tidak menyediakan stok produk jadi karena prosesnya produknya berdasarkan pesanan. Kemudian produk jadi dibuat berdasarkan ramalan seperti repetitif fokus ya. Jadi kalau ada orang menjual misalnya motor, mobil, itu kita perlu memproyeksi ya, kira-kira berapa nanti permintaan di masa yang akan datang. Jadi perlu kita forecast gitu. Kalau produk fokus itu produk jadi dibuat berdasarkan ramalan juga dan bisa disimpan. Kalau mass kustomisasi produk jadi dibuat berdasarkan build to order atau BTO. Nah, proses fokus penjadwalan sangat kompleks, repetitif penjadwalan bersifat rutin ya. Produk fokus penjadwalan bersifat rutin, kemudian mass kustomisasi penjadwalan canggih ya mengkombinasikan pesanan dan kostumnya. Nah, ini juga kalau proses fokus ya biaya tetap itu agak rendah, ya biaya tetapnya rendah. Jadi mungkin tidak memerlukan kalau produksi massa tadi, maka kita memerlukan aset tetap itu yang nilainya tinggi gitu. Kalau repetitif fokus ini biaya tetapnya tergantung kepada fleksibilitasnya. Kalau produk fokus, biaya tetap tinggi, biaya variabel rendah. Kalau mass kustomisasi, biaya tetapnya cenderung tinggi dan biaya variabelnya rendah. Oke. Nah, jadi seperti tadi, ya, apa yang akan kita pilih ya? Itu juga mesin perataan apa yang kita pilih itu tergantung kepada strategi yang akan kita gunakan ya. Karena biaya tetap itu tergantung kepada peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Ya, peralatan yang akan kita gunakan. Jadi biasanya peralatan-peralatan yang mahal itu digunakan untuk produk yang bersifat massal. Ya, sehingga biaya variabel yang rendah itu adalah biaya variabelnya, tapi biaya tetapnya itu tinggi. Jadi kalau kita lihat ini hubungan antara biaya proses ya dan volume produk. Gitu. Jadi kalau biaya yang bersifat produksinya itu massal, ya contohkan misalnya tadi ada semen, gitu memproduksi semen, itu kan peralatan-peralatan untuk proses produksinya itu mahal, ya. Tapi dia harus memproduksi dalam jumlah yang banyak, gitu. Jadi kalau kita lihat apanya, slope-nya, ya. Kalau untuk produksi secara massal itu, ya, jadi kemiringannya itu agak rendah, ya. Jadi
proses kita special purpose ya equipment-nya itu, biaya tetapnya itu tinggi, tapi semakin banyak kita berproduksi, ya, dia tetap agak landai gitu. Itu yang produksi berbahasa itu, ya. Jadi misalnya kalau kita contoh tadi kita misalnya membuat pakaian bordir tadi gitu, kita beli mesin yang menggunakan komputer itu kan malah ratusan juta harganya. Kalau produksi ratusan juta, tentu nggak mungkin kita jual penjualan kita sedikit gitu. Maka kita harus menjual dalam jumlah yang banyak gitu. Sehingga cost per unitnya itu menjadi kecil gitu. Tapi kalau kita menggunakan peralatan yang mahal, tapi kita produksi kita misalnya dalam jumlah yang sedikit, maka cost per unitnya itu akan mahal gitu. Jadi kita contohkan ini. Misalnya kita akan mengevaluasi 3 buah produk software akuntansi. Ya. Jadi ada 3 buah produk software yang akan kita evaluasi, mana yang akan kita pilih ya, pakai yang 1, yang 2, 3. Kemudian kita hitung titik persilangannya. Antara apakah kita akan menggunakan software A, software B, atau software C gitu. Jadi kita lihat misalnya, kalau kita menggunakan software A, sebenarnya biaya tetapnya cuma 200.000. Tapi akibatnya apa? Tapi biaya variabel yang kita gunakan ya, karena software A itu mungkin softwarenya agak murah, mungkin bisa menggunakan Excel saja mungkin ya. Jadi biaya untuk pelaporannya agak mahal gitu. Ya, 60. Tapi kalau kita gunakan software yang agak canggih ya, yang bisa kita buat laporan cepat selesai gitu ya, yang lebih mudah dalam membuatnya, tapi softwarenya mahal gitu, 300.000. Sehingga biaya cost variable per unit kita rendah gitu. Kita bisa menghasilkan laporan dalam jumlah yang dalam waktu yang cepat, jumlah yang banyak mungkin ya. Jadi variabelnya kecil tapi harga softwarenya nggak sedikit mahal. Software C itu lebih mahal lagi misalnya. Harganya 400.000. Tapi biaya per unit laporannya itu lebih murah, itu $10 gitu. Nah, oke. Jadi software yang mana yang bisa kita pilih gitu ya. Jadi sekali lagi lihat laporan yang kita buat. Kalau kita membuat laporan itu cuma sedikit, mungkin cocok kita menggunakan software yang murah saja, yang nggak fleksibel dengan harga 200.000 gitu. Tapi kalau laporan kita itu banyak gitu kan, mungkin akan lebih tepat kita menggunakan software yang mahal ya, sehingga cost per unitnya itu biaya variabel itu kecil gitu. Bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat ya, dengan laporan yang lebih banyak gitu. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini biaya tetap ya, biaya tetapnya. Ini contohnya kita menggunakan software yang pertama, biaya tetapnya rendah. Tapi akibatnya apa? Per unit laporan itu mahal, membutuhkan waktu yang banyak. Mungkin kita perlu membayar tenaga kerja per jamnya mungkin ya, variabelnya tinggi gitu. Tapi kalau kita softwarenya mungkin agak mahal sedikit gitu ya, mungkin biaya variabel bisa menghasilkan dalam jumlahnya banyak, ya biaya variabelnya agak sedikit murah gitu, landai gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan misalnya ketiga software ini, yang cocok itu yang bagus itu yang mana? Ya, tergantung kepada jumlah laporan kita. Ya, kalau kita misalnya tadi kita lihat ini, kalau kita buatkan ini kurvanya, ya, termasuk persinggungannya bisa kita gunakan persamaan linear seperti yang tadi ini. Ya, itu persinggungannya. Ini mungkin sudah dipelajari juga dalam mata kuliah, dalam apa ya, topik yang peramalan juga. Jadi kalau kita misalnya menggunakan, kita lihat yang warna biru ini untuk software A tadi ya, yang biaya tetapnya rendah. Jadi kalau biaya tetapnya rendah ini, kita tarik garisnya, tergantung pada jumlah volume yang kita produksi ya. Kalau kita memproduksi di sini, kemudian trennya, maka garisnya seperti ini. Artinya apa? Kalau untuk yang kedua ini tadi yang softwarenya yang di tengah ya, yang di tengah softwarenya harga $300. Ya, $300. Ini kurvanya di sini. Kemudian yang lebih mahal ini. Ya. Intinya apa? Kalau pada saat kita hanya membuat laporan itu hanya sampai di sini, ya, volume ini kan ini garis volume, ini garis cost-nya, yang vertikal itu cost-nya, yang horizontal itu volumenya. Kalau kita hanya memproduksinya hanya sebesar sini, ya, mungkin lebih bagus kita hanya menggunakan ya software yang murah saja. Karena kita hanya membuat laporan sedikit gitu. Oke.
pada saat kita membuat laporan itu ranknya antara V1 dengan V2, yang lebih murah itu kita menggunakan software yang B gitu. Ya. Ini cost ini kan, kalau kita gariskan ini yang lebih rendah dibandingkan yang 2 ini. Tapi kalau kita buat laporan yang banyak gitu kan, maka lebih cocok itu adalah software yang C ini. Ya. Jadi kalau kita mau misalnya buat laporan itu banyak, mulai dari V2 sampai selanjutnya, ini yang lebih murah ini nih. Oke. Jadi tergantung kepada biaya tetap ya, biaya tetap itu sangat menentukan kepada jumlah produksi. Ya, biaya tetap sangat menentukan kepada jumlah produksinya. Jadi kalau kita memproduksi sedikit, maka biaya cost produksi itu akan mahal. Jadi kalau biaya tetap tuh mahal ya, kita memiliki misalnya gedung kantor yang bagus gitu ya, mesin yang canggih gitu kan, maka kita juga harus jumlah produksi kita ya itu juga harus banyak gitu. Oke, sama dengan tadi orang menjual bakso tadi gitu. Kalau kita hanya memproduksi sedikit, ya kenapa kita harus menggunakan teknologi yang canggih untuk memproduksi bakso gitu ya. Nah, sementara kita hanya memproduksi sedikit. Mungkin kalau itu memproduksi sedikit, kita cocoknya dengan hanya sendok dengan baskom saja gitu. Tapi kalau mungkin semakin banyak pesanan, mungkin nggak bisa lagi kita memproduksi dengan baskom tangan, itu tidak akan efisien lagi. Maka bisa kita menggunakan mesin yang agak lebih canggihnya gitu, sehingga kita bisa memproduksi banyak. Ya, jadi nggak cocok ya. Jadi teknologi apa yang kita gunakan sesuaikan dengan jumlah permintaan gitu. Itu yang penting. Ya. Kita memproduksi misalnya kerupuk sanjay ya, sanjay, jumlah produksi kita cuma sedikit, ya mungkin cocok teknologinya hanya dengan pisau saja, itu akan lebih murah gitu. Tapi kalau produksi kita kerupuk saja kita sudah makin banyak, mungkin cocok kita dengan untuk memotong ubinya dengan mesin-mesin yang lebih canggih gitu ya, yang bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. Jadi itu kuncinya dalam kita memilih proses strategi dan juga termasuk juga teknologi yang kita gunakan. Jadi nggak harus semua produksi itu menggunakan teknologi yang canggih gitu. Itu kuncinya. Oke. Jadi sebuah perusahaan tidak akan bisa mencapai keunggulan bersaing dengan proses produksi atau operasi yang tidak baik gitu. Jadi proses harus dianalisis untuk mengidentifikasi peluang ya, peningkatan atau improvement dari proses. Pertanyaannya untuk analisis dan desain proses ya, apakah proses telah didesain untuk mencapai keunggulan kompetitif? Baik itu dari sisi diferensiasi, tingkat respon, dan juga biaya yang rendah. Gitu. Kemudian, apakah proses menghilangkan tahap yang tidak punya nilai? Apakah misalnya kita melakukan proses produksi, ya ada mungkin tahap yang tidak memiliki yang bisa kita perpendek prosesnya, gitu kan? Ya, apakah proses menghilangkan tahap yang tidak mempunyai nilai tambah, gitu ya? Apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan? Kemudian apakah proses dapat memenangkan pesanan? Itu yang perlu kita lakukan di dalam kita memilih proses ya, atau juga dalam mendesain produk kita gitu. Jadi, kita ulangi. Jadi dalam kita memilih proses dan juga desain proses itu, ya harus bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, apakah proses telah mendesain untuk mencapai keunggulan kompetitifnya, diferensiasi, ya tingkat responsifnya biar rendah. Apakah proses itu bisa meningkatkan nilai tambah? Gitu. Apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan? Gitu. Atau kita dapat bisa memenangkan pesanan? Gitu. Jadi ada beberapa tool yang bisa kita gunakan ya untuk membantu memahami kompleksitas desain dan redesain proses yang dapat kita gunakan. Ya, jadi kita bisa menggunakan untuk prosesnya bisa menggunakan flowchart-nya, ya. Jadi gambaran besar tentang pergerakan material, produk, dokumen, dan orang. Kemudian kita bisa juga melakukan time function mapping-nya, aliran proses ya, dengan time frame-nya. Bisa menggunakan proses chart-nya. Itu chart menggunakan simbol untuk menganalisis pergerakan orang dan material. Kemudian value stream mapping-nya, membantu manajer memahami bagaimana menambah nilai dalam aliran material dan informasi melalui keseluruhan proses produksi. Kemudian juga service blueprint ya. Oke. Ini contoh misalnya kita tadi
kita untuk bisa nanti menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, ini contoh flowchart ini seperti ini. Jadi kita perlu membuat flowchart ini. Jadi misalnya ini ada bagian produksi, ada bagian keuangan, kemudian ini penjualan, ini konsumen. Konsumen misalnya memesan produk ya, ada pesanan. Kemudian kemudian ada pesanan, kemudian ada konsumen, kemudian memesan ya, kemudian bagian penjualan mungkin nanti melakukan ke bagian keuangan, ada pesanan diterima ya oleh bagian keuangan, diproses oleh bagian keuangan, kemudian juga nanti diproses oleh bagian produksi ya sampai ke tangan konsumen. Jadi prosesnya mulai dari awal itu sebaiknya itu digambarkan. Kenapa kita perlu menggambarkan? Itu bagaimana kita bisa memprosesnya seperti tadi. Ini dari flowchart ini kita bisa tadi untuk bisa tadi memenangkan persaingan, dan salah satunya bisa menang persaingan itu dari sisi waktu gitu. Jadi kalau ada orang misalnya memesan dalam waktu misalnya 3 hari, mungkin kita bisa dengan kita buat flowchart seperti ini, kemudian kita lihat apa sih pekerjaannya, ya mungkin bisa disingkat jadi 2 hari gitu. Ya, jadi kita gambarkan dengan flowchart itu mulai dari ada konsumen datang gitu ya. Ini bisa digunakan juga untuk perusahaan-perusahaan jasa gitu. Berapa waktu yang dibutuhkan, apa saja yang perlu dilakukan ya, mulai dari awal sampai akhir, kemudian bagian-bagian yang dilewati, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing perjalanan ini ya, di chart ini gitu. Oke, itu bisa digambarkan oleh perusahaan gitu. Oke. Jadi ini bentuk flowchart pemenuhan pesanan menampilkan aliran penanganan antar departemen gitu. Kemudian kalau misalnya tadi flowchart itu kalau kita sudah buatkan misalnya waktu-waktunya, itu dinamakan dengan time function map itu. Jadi masing-masing yang dilalui itu kita sudah tentukan berapa lama waktunya gitu. Misalnya di sini ada mulai memesan produk, kemudian kita proses bagian penjualan gitu ya. Membutuhkan waktu 20 hari, kemudian ada pula waktu tunggunya 13 hari gitu kan. Nah, kita buatkan waktunya. Itu dinamakan dengan time function map. Nah, dari sisi waktu ini disitu perlu kita evaluasi lagi gitu. Apakah waktunya itu bisa dipersingkat atau tidak. Jadi flowchart ini kita gambarkan pekerjaan, kita gambarkan waktunya gitu. Nah, kemudian ini bisa jadi dari waktu yang ini waktunya misalnya 52 hari, itu mungkin bisa dipersingkat ya. Contohnya ini. Ya, contohnya ya. Tadi yang 52 hari bisa jadi 6 hari gitu. Misal gitu. Oke, jadi yang tadi misalnya waktu tunggu waktu proses order itu ada 12 hari, ya bisa jadi ini hanya butuh waktu hanya satu hari gitu. Ya. Tetap kita melihat waktu-waktu berapa lama kita melayani konsumen gitu ya. Itu diurut sampai terakhir ya, sehingga kita bisa menetapkan waktu, apakah waktu pelayanan ya, waktu produksi sampai barang diserahkan gitu. Oke. Kemudian proses chart itu selanjutnya ada proses chart ya. Proses chart itu cara terorganisir untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh orang atau grup gitu. Jadi kita tadi ada bagian-bagian yang dilalui ya. Kemudian kita buatkan aktivitas-aktivitasnya. Jadi aktivitas tersebut umumnya dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Ada misalnya kategori operasi, ya pengerjaannya, kemudian transportasi itu pemindahan ya, pemindahan misalnya antara satu bagian ke bagian yang lainnya, itu dinamakan dengan transportasinya. Kemudian kita perlu mungkin menginspeksinya, ya kita mencek gitu kan apa yang dibuat. Kemudian ini ada delay-nya waktu tunggu, kemudian waktu penyimpanan atau storage-nya. Ya. Jadi aktivitas ini setiap misalnya apa layanan yang akan kita berikan ya, bisa kita buatkan aktivitasnya ya, berdasarkan ke dalam kelima kelompok ini. Bapak dan Ibu gimana, masih berada di tempat? Masih, Bu. Masih aman, Bu. Oke, Bu. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya Pak Ibu ya. Yang aktivitas yang terakhir ini bisa diulang lagi, Bu? Oh, yang ini? Ya, yang nomor 2 ini, Bu. Oke, nomor 2. Nanti dengan contoh mungkin ya, nanti akan lebih mudah dipahami ya. Jadi tadi aktivitas bisa dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Jadi apa yang kita lakukan ya? Yang lagi tidak hanya di bagian produksi saja, tapi juga di bagian jasa. Misalnya ada orang kita mestinya bagian pelayanan untuk ngurus surat gitu ya.
berapa lama surat ini diproses, mulai dari orang datang gitu ya, masukkan surat sampai nanti kita mengeluarkan ya, mengeluarkan. Jadi ada aktivitas operasi itu kita mengerjakannya berapa lama gitu ya. Kemudian ini mungkin pengerjaannya mungkin melewati beberapa bagian-bagian. Saat kita memindahkan satu bagian ke bagian yang lainnya atau departemen ke departemen lainnya, nah itu simbolnya itu dinamakan dengan transportasi. Ya, transportasi ini pemindahannya mungkin dalam satu tempat saja mungkin ya, kita punya gedung, pemindahan antara bagian ke bagian ya. Bisa jadi mungkin kita memiliki pemrosesan melewati kantornya yang berbeda-beda mungkin atau lokasinya berbeda-beda gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan transportasi di proses pemindahan. Kemudian inspeksi ya, kita pengecekan gitu ya. Kemudian delay-nya waktu tunggu ya, kemudian sore penyimpanan. Kita lihat ini. Ini ada contohnya ini sebentar. Ini nggak pakai judul ini. Oke, ini pelayanan di apa? Di IGD ya. Di IGD. Jadi berapa lama kita membutuhkan ya, membutuhkan waktu untuk melayani pasien gitu ya, melayani pasien. Kemudian kita lihat yang pertama ini. Ini bisa kita buatkan step-stepnya ya 1 sampai 19. Kemudian kita butuh berapa lama waktunya setiap step ini ya. Setiap step ini berapa lama waktu kita buatkan nanti. Kemudian ini distance-nya itu ada jarak ya. Jaraknya. Jarak satu bagian dengan bagian lain. Nah, jarak ini nanti akan menentukan tadi yang tadi transportasi tadi. Oke, kita lihat. Misalnya ini ada step yang pertama ya, enter emergency room ya, ini masuk ke ruang emergency, kemudian dan menemui pasien ini ya, mendekati pasien. Jadi pertama kita masuk ke ruang emergency, kemudian kita mendekati pasien. Ini waktu yang dibutuhkan kita melayani pasien ya, contohnya. Nah, kemudian itu kan waktu kita masuk ke ruangan ya, menemui pasien. Nah, ini ada gambar, tadi simbol-simbol ini kita lihat lagi, ini simbol untuk operasi, ini bulat titik ya. Ini transportasi tanda panah, inspeksi ini dalam bentuk kotak, delay ya, bulat setengah, gambarnya delay. Kenapa bulat setengah? Mungkin karena D ya. Operasi O. Nah, ini delay D bulat separuh. Storage ini segitiga ke bawah ya. Oke, jadi ini kita gambarkan sini tadi stepnya, ini waktu, ini jarak ya, distance jarak ya, ini tadi yang operasi ya, pengerjaan, kemudian ini untuk tadi transportasi, kemudian yang peta ini adalah untuk inspeksi, kemudian ini delay, kemudian storage-nya. Nah, kita yang pertama kegiatan di IGD. Yang pertama, misalnya ini perawat ya, masuk ke ruangan emergensi dan ke ruangan emergensi ya nih. Berarti ini aktivitasnya apa? Itu adalah transportasi kan, dia berjalan gitu ya untuk mendekati pasien gitu kan, untuk mendekati pasien. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu 0,5 ya. Kemudian jaraknya mungkin ini dianggap aja meter ya, ini ukurannya meter, ini 15 meter. Berarti kita garis ini, kita buat tanda sini, berarti ini adalah kegiatan untuk transportasi ya, jalan. Ya. Kemudian kita sit down and fill out patient history, ya. Kemudian duduk dan mengisi riwayat pasien ini ya, riwayat pasien gitu. Nah, berarti kita ini kan pengerjaan ya, kita mengisi riwayat gitu. Jadi ini berarti kegiatannya itu adalah operasi ya, kita bekerja, mengerjakan. Gitu. Jadi misalnya butuh waktu 10 menit. Ya, kita lihat riwayat duduk, lihat riwayat pasien tersebut gitu ya. Nah, waktu 10 menit. Kemudian proses selanjutnya, ya, yang ketiga, perawat itu mengantar pasien itu ke ruang ER ini, ruang ergonomi ini, ruang rekam medis ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi perawatnya pergi mengantar pasien ini ke ruang rekam medis itu ya. Nah, mengantar itu ya. Nah, berarti ini kegiatannya adalah transportasi. Ya, berjalan ya, belum mengejar apa, hanya baru mengantar pasien itu ya. Nah, transportasi. Kemudian kegiatan yang keempat itu perawat itu memeriksa ya, injure ya, cedera ya, memeriksa.
Berarti kegiatannya itu adalah inspeksinya. Ya. Kemudian yang kelima itu kembali ke ruang tunggu nih ya, itu transportasi. Jadi bisa kita lihat di sini apa kegiatan untuk melayani pasien tersebut ya. Berarti tadi ini ada misalnya kita mengerjakan mengisi data pasien gitu kan, berarti itu kegiatan untuk operasinya ya. Kemudian ini transportasinya ya, pemindahannya ya. Kemudian ini ada kegiatan inspeksinya, kemudian delay-nya, menunggu delay. Contohnya menunggu wait for available bed ya. Jadi menunggu ketersediaan tempat tidur gitu ya. Oke, berarti ini delay menunggu gitu. Nah, jadi masing-masing aktivitas itu kita kasihkan tanda seperti ini. Oke. Setelah kita kasih tanda ini ya sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan, nanti kita bisa menghitung. Berarti kalau dari sisi transportasinya berapa kali kita melakukan? Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, waktu jarak-jarak kita melewati transportasi atau kegiatan keluar masuknya gitu ya. Nah, berapa aktivitas yang kita lakukan? Kita catat di sini. Kemudian delay berapa? Waktu tunggunya berapa gitu. Persediaannya nggak ada, makanya kosong gitu. Jadi ini bisa kita rangkum. Jadi kita simpulkan kegiatan operasi itu ada 5 langkah, 5 step ya yang kita lakukan. Kemudian transportasi itu ada 9. Kemudian inspeksi itu ada 2, delay itu ada 3. Nah, berapa waktu yang kita butuhkan? Seperti yang kita lihat tadi di sini ya. Nah, waktu yang dibutuhkan kita waktu misalnya tadi ini waktu yang kita butuhkan. Waktu kita jalan ya. Nah, kemudian ini waktu yang kita butuhkan. Oke. Nah, kita jumlahkan waktunya. Waktu operasi berapa totalnya? Ada 23 menit. Kemudian transportasi berapa? 11 menit. Inspeksi berapa? 8 menit. Delay berapa? 8 menit. Kemudian berapa jarak yang ditempuh? Ya, kita lihat jarak yang ditempuh yang tadi. Jarak itu, nah ini. Waktunya ini kita jumlahkan masing-masing. Berapa kali jaraknya, kemudian kita jumlahkan waktunya. Salah. Ini ya. Nah, di stand ini. Oke. Untuk transportasi. Misalnya 815 menit gitu. Bukan meter, ini meter. Ini waktu menit. Jadi dapat kita simpulkan ya berapa banyak kegiatan operasinya, transportasinya, inspeksinya, kemudian delay-nya, ya, waktu yang dibutuhkan, kemudian jarak yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi dengan adanya ini akan memicu juga bagian-bagian yang melakukannya ya untuk mempercepat pelayanan gitu. Jadi misalnya kita pergi ke bank ya, berapa lama waktu kita untuk misalnya membuka rekening gitu. Berapa lama kalau kita mentransfer uang ya, store uang, berapa lama yang kita butuhkan untuk melayani nasabah tersebut. Saat kita misalnya menabung, berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu. Itu kan ada semuanya waktu-waktunya. Makanya kalau misalnya karyawan itu salah satu penilaiannya itu ya dari ketepatan waktunya di dalam melayani konsumen tersebut. Oke. Jadi biaya tahunan untuk seluruh proses dapat diestimasi, yaitu dengan hasil kali antara waktu dalam jam ya untuk setiap proses yang dilakukan, biaya variabel per jam, kemudian banyaknya proses yang dikerjakan dalam setahun. Jadi annual process cost itu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses yang dilakukan, kemudian biaya variabel yang dikeluarkan, kemudian banyaknya proses yang dikerjakan ya dalam 1 tahun gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ini, jika waktu rata-rata untuk melayani seorang pelanggan itu adalah 4 jam, kemudian biaya variabel per jamnya itu adalah $25, kemudian terdapat 40 orang pelanggan yang dilayani dalam setahun, maka total biayanya adalah berarti 4 jam per pelanggan kali dengan biaya yang kita keluarkan, kali dengan jumlah pelanggan, maka dalam setahun itu kita mengeluarkan biaya itu adalah sebanyak $4.000 gitu. Oke.
Jadi itu Bapak dan Ibu ya, mengenai strategi proses gitu. Oke. Ada yang belum dipahami? Ada chat ya. Oke, untuk materi selanjutnya ya, jadi kita kuliah kita supaya Bapak Ibu juga membaca ya, membaca. Jadi untuk pertemuan pertama ini memang Ibu hanya menerangkan ya. Kemudian untuk yang pertemuan selanjutnya nanti berdasarkan topik-topik yang akan kita berikan ya. Ketua kelasnya siapa? Izin Bu. Enggak Bu. Enggak ya? Iya, Bu. Biasa enggak ya? Oke. Jadi nanti tolong dibagi per kelompok ya. Topik kita ada 5 lagi, nanti ada 5 topik lagi ya. Nanti bukan Bu, tolong dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan materinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh mahasiswa ya, yang pertama ya pasti membaca ya materi itu masing-masing kelompoknya. Kemudian membuat makalah ya, makalah tentang topik yang akan diberikan, termasuk membuat poin-poinnya, dan nanti akan dipresentasikan minggu depan. Jadi insya Allah kita masuk untuk minggu depan itu 2 kali pertemuan, ya, 2 pertemuan. Jadi ibaratkan untuk semua kelompok itu selesai minggu depan ya. Tapi yang wajib sekali nanti dibagi kelompok 1 untuk kelompok 2 ya. 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Ya, yang paling wajib sekali kelompok 1, kelompok 2 menyelesaikan makalahnya, kemudian membuat PowerPoint. Nah, nanti itu akan dipresentasikan. Jadi teknisnya yang pertama di awal masuk ya, kita presentasi mahasiswa dulu ya sebelum Bu terangkan. Mahasiswa mempresentasikan. Kemudian akan ada tanya jawab nanti. Ya, tanya jawab. Setelah itu baru Ibu akan menerangkan. Oke. Kemudian untuk penilaian penilaian untuk makalah ya, selain ujian akhirnya nanti. Penilaiannya yang pertama itu dari makalah yang disampaikan. Ya, makalah yang disampaikan akan dinilai makalahnya, dan juga pada saat presentasi. Kalau presentasi itu di samping nilai makalah juga presentasinya itu nanti akan banyak penilaian juga, penilaian individu ya di presentasi ya kepada penguasaan dari materinya. Jadi kalau ada misalnya satu kelompok itu misalnya ada 6 orang ya, sebaiknya itu aktif ke-6-nya. Jangan dipercayakan hanya kepada 1 atau 2 orang saja. Karena kalau 1 atau 2 berarti yang dapat nilai presentasi hanya yang 2 orang itu saja. Ya. Jadi penilaian pada saat presentasi itu sudah individu. Jadi makalah nilainya untuk bersama, presentasi itu untuk individu, ya. Kemudian penilaian yang ketiga itu adalah untuk audien. Jadi bagi yang bertanya juga akan ada nilai. Jadi yang bertanya, bagian presentasi dan makalah itu untuk apanya? Untuk penilaiannya. Oke. Jadi dibuatkan makalahnya, kemudian dibuatkan PowerPoint-nya. Oke, untuk apanya bisa dikirimkan, nanti kita buatkan e-learning bisa digunakan enggak, atau kita menggunakan Google Classroom saja? Bisa Bu, e-learning bisa, Google Classroom bisa Bu, tapi kami biasanya pakai Google Classroom Bu, dengan mesin lain Bu. Google Classroom, berarti kita buat tersendiri ya Google Classroom-nya ya? Baik Bu, siap Bu. Jadi kita menggunakan Google Classroom saja. Ya, jadi masing-masing tugasnya dimasukkan ke Google Classroom, dan juga tolong di samping Google Classroom ya, tolong kirim aja ke WA Ibu. Jadi WA cukup 1 orang ya, anggota kelompok aja yang mengirim gitu, ketua kelompoknya gitu. Oke, jadi kirim ke WA dan juga dimasukkan ke Google Classroom.
Baik Bu, nanti Ibu kirim aja link invite Google Classroom-nya Bu ke Oke, Anda iya, nanti iya. Nasar Bu. Oke. Dari Bu yang buat nanti juga classroom-nya. Oke, dan kelompoknya tolong dibuat ya enggak ya? Baik Bu. Jadi dibuatkan kelompoknya, silakan bagi kelompoknya, tapi aktif nanti dalam diskusi. Ya, jadi artinya dengan kita ada nanti prestasi dari mahasiswa, ya, tapi mahasiswa juga akan bisa aktif. Misalnya mahasiswa ini kalau kawan-kawannya prestasi, nah aku banyak tanya gitu kan. Oke, ada keingintahuan yang lebih tinggi gitu. Jadi setelah itu baru Ibu akan menerangkan nanti. Gitu. Oke. Sudah selamat pagi Bapak Ibu? Bu Loli, izin Bu Loli. Oke, Bu Susi ya, silakan Bu Susi. Oh, berarti tugasnya nanti temanya dikasih ya Bu Loli. Ya dikasih sesuai dengan materi kita, topiknya. Berarti minggu depan kita presentasi Bu Loli. Ya, minggu depan sudah mulai. Jadi Ya. ya sebaiknya untuk semua kelompok sudah. Mohon maaf Bu Loli, saya lagi di jalan Bu Loli. Ya dimaafkan Bu Susi. Bu Susi bagaimana nih pergi hari Minggu? Ke Padang Bu Loli, ada anak sepupu yang barat. Oh iya. Jadi itulah hari Sabtu Minggu salah satunya ya, Pak Barale. Barale. Nggak kapaiba lah ya Bu Susi ya. Nggak kapaiba lah, akan yang undang ya. Iya Bu, soalnya anak sepupu Sagan Bare kok Bu. Sagan Bare. Sehat Bu Loli kan? Alhamdulillah sehat. Lihatkanlah wajah Bu Susi itu. Nah, itu. Nampak wajahnya itu. Gimana Bu Loli, udah keringatan masuk Padang Bu Loli? Oh. Ada yang mau tanyakan Susi? Oh, untuk sementara tidak Bu Loli. Nanti kalau ragu ditanya ke Angga saja Bu Loli. Oh, enggak kayak gue tanya dong, ke Angga tanya. Soalnya Segan sama Bu Loli nanti nggak menyimak berarti kata Bu Loli. Soalnya jaringannya putus-putus Bu Loli. Oke, ya. Oke, Bapak Suardi. Bapak Suardi? Ya, Bu. Oke, gimana kabar Pak Suardi? Alhamdulillah sehat, Bu. Mana kalau nyebut sehat, Bu ya? Ya, bisa jelaskan Pak Suardi, bisa sedikit mungkin untuk teman-temannya juga. Ya, produk fokus itu seperti apa Pak Suardi? Ya, Bu. Produk fokus. Boleh mantap nih kawan-kawannya dengan ditambah dengan Pak Suardi ya. Produk fokus itu volume produksinya besar, tapi variasinya itu variasi produk itu sangat rendah. Oke. Ya. Fasilitas produksinya itu diatur menurut jenis produk yang kita buat. Kemudian juga mungkin produknya itu range-nya itu alirannya itu secara kontinu, Bu, dan panjangnya. Oke. Produksinya massal ya Pak ya? Oke. Ya, Bu. Tepat ya jawabannya bagus sekali. Jadi Ya, itu yang produksi fokus produksi ya produksi massal gitu. Apa contohnya Pak? Yang produksi massal itu apa tadi ya? Lupa. Kalau Pak pakai swalayan misalnya gitu kan? Ya. Yang massal itu seperti apa dia? Produksinya banyak, tersedia tanpa dipesan nyado gitu kan? Berproduksi dalam jumlah yang banyak. Ya, mungkin seperti makanan di restoran itu mungkin. Oke. Ya. Jadi itu yang produksi massal ya. Kalau Bu Olivia, kalau yang repetitif itu seperti apa Bu Olivia? Yang pengulangan, Bu. Mungkin contohnya obat sih. Obat sih kalau kebayangnya. Obat, misalnya seperti apa Bu? Obat-obatan.
dari apa ya? Kalau ditanya contoh yang terbayangnya obat-obatan gitu, Bu. Obat-obatan yang kalau yang tadi terpikir tapi lupa lagi nih. Kalau produk yang dijual bebas gitu ya, obat-obat dijual bebas itu masuk kemana dia? Kenapa, Bu? Ada produk ya, ada obat ya, lagi obat, terutama yang obat yang dijual bebas gitu. Produk fokus, Bu. Ulangi. Gimana pertanyaannya, Bu? Seperti obat bebas ya, contohkan obat bebas. Oh, ke rumah sakit biasanya. Itu masuk ke dalam proses yang mana, Ibu? Oke, ada yang bisa bantu? Mungkin produk fokus mungkin, Bu. Iya. Karena ada kan jumlah banyak produksi. Jadi intinya kalau produk fokus itu stoknya banyak ya. Diproduksi tidak berdasarkan pesanan. Jadi konsumen kembali sih di masih adonya. Itu biasanya itu adalah produk massal. Ya, variasinya tidak banyak gitu. Variasi tidak banyak. Jadi nggak mungkin sebuah produk variasinya banyak ya. Variasinya banyak, jumlahnya banyak. Itu nggak kecil kan mungkin itu. Variasi sangat banyak, jumlahnya banyak loh gitu. Bayangkan gimana orang mau produksi kalau jumlahnya banyak, variasinya banyak gitu. Nah, makanya kalau produk massal itu makanya variasi itu tidak banyak. Apa yang membedakannya mungkin ya dari sisi mungkin bedanya ukuran gitu ya, ukuran mungkin raso beda sagete gitu ya. Kemudian kalau raso beda tuh kayak masanya beda loh gitu kan. Hanya perbedaan seperti itu gitu. Tidak banyak variasinya gitu. Jadi lagi nggak mungkin kalau misalnya produk massal itu variasinya banyak itu nggak mungkin gitu. Ya karena biasanya itu diproduksi secara massal, mesinnya bukan juga digunakan mesin-mesin yang runnya itu panjang gitu ya, panjang. Iya. Ada lagi yang kayak repetitif tadi? Repetitif itu mungkin seperti motor, Bu. Yang Bu contohkan di awal tadi, Harley Davidson, Bu. Ya. Jadi alhado apanya tuh? Misalnya kalau repetitif itu paling tidak bisa kalau perusahaan itu satu sebentar berubah nggak bisa. Gitu. Makanya kalau misalnya kita ada motor atau mobil ya keluar itu enggak satu sebentar saja gitu. Nah, mungkin dalam satu hari itu keluar 3 model nggak mungkin gitu. Ya, karena dia sudah ada model-modelnya itu gitu. Ya, cetakan-cetakannya itu sudah ada gitu. Jadi biasanya di perakitan itu sudah ada perakitan untuk masing-masing bagian ya gitu ya. Di sini dalam model-modelnya gitu kan. Makanya itu enggak mungkin dikeluarkan apalagi produk yang seperti mobil itu ya dikeluarkan satu hari keluar 3 model itu enggak mungkin gitu. Ya. Ada intervalnya tuh, Bu ya. Ya, jadi makanya karena untuk biaya untuk pencetakan untuk masing-masing bagian-bagian dari suku cadang itu kan biayanya mahal juga gitu kan. Biaya mahal buat cetakannya itu gitu. Mahal. Jadi makanya nggak mungkin untuk sementara membuat cetakan gitu ya. Baik modulnya gitu. Makanya keluarnya itu mungkin 1 tahun kok satu model mungkin, Bu ya. Ya, kalau kayak seperti mobil mungkin ya bisa 2 tahun kayak itu kan. Ya. Baru keluar model-model baru. Paling nanti yang membedakannya itu apa? Ada seri-serinya gitu ya. Ada seri-serinya. Seri itu juga biasanya ada perpaduan antara model-model yang ada itu gitu. Itu yang dikatakan dengan repetitif. Jadi komponennya sudah baku ya. Yang berbedanya itu nanti situ setelah dirakit itu makanya dia akan berbeda. Kayak motor nanti akan berbeda bentuknya ya, bentuknya mungkin sekali keluar, kok seri-serinya akan beda gitu. Itu tergantung pada model yang digunakannya. Kalau kita bawakan misalnya ke apa ya itu contoh yang apa? Kalau seperti makanan cepat saji. Nah, kalau cepat saji itu masuk kemana, Pak Ibu? Makanan cepat saji. Repetition kena, Bu. Kayak sushi teh itu mungkin ya, Bu. Yang fast food cepat saji
Mungkin kayak yang di Jakarta, yang di CCT, yang di CCT yang di ini, Bu, yang di pernah lihat sih, Bu, kalau di CCT kan cepat tuh, pekerjaannya orang Jepang gitu. Bukannya yang untuk makanan cepat, Prokes fokus, Bu. Proses fokus, Bu. proses fokus. Mass customize. Ayo KKFC gitu kan? Nah, itu apa proses produksinya? Kesini. Masa ya. Hmm? Apakah proses fokus? Proses fokus, Bu, karena kan volumenya sedikit, dipesan dulu baru dibikin, terus variasinya cukup banyak. Bisa nggak kalau di KFC itu kita minta yang tidak ada dalam menunya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa. Oke, ayam Repetitif. ada misalnya ada paha ayam, ya, ayam pahanya. Paha ayam itu ayam paha ayam ketek lah gitu. Sementara ukurannya sama misalnya kan, ketek lah, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak mungkin Nggak dipotongnya ada. dulu, nggak bisa. Kalau Jadi ada orang dalam fast bisa, Bu. Tidak bisa, itu nggak mungkin proses fokus. Fokus itu apa yang minta ini bisa gitu. Oh, jadi Ayo, misalnya kalau suruh restoran kan makan. juga ada menunya. Kalau restoran. Oke. Tadi Misalnya, contohnya yang proses fokus rumah sakit, bisa nggak kita pergi misalnya restoran. ya, kita pergi ke KFC, kita minta ayam kuranglah garam ayam pasti agak asin kecil gitu kan. Bikin segini, Bu. Pasar ayam kan, agak asin ayamnya, dikuranglah garamnya, Wak, sakit apa segitu, tensi tinggi gitu kan, kuranglah garamnya gitu. Bisa nggak seperti itu? Enggak. Nggak bisa Nggak ya? bisa. Nggak bisa. Tapi kalau lihat ke contoh tadi, Bu, rumah sakit dan restoran, maksudnya itu restoran yang bisa kita pesan khusus gitu, Ya. maksudnya tadi. Jadi restoran itu, jadi gini, jadi kalau kita menghasilkan satu produk, tadi di awal mungkin sudah disampaikan ya, satu produk, misalnya itu makanan, ya makanan, sama-sama makanan itu strateginya bisa berbeda-beda gitu. Ada makanan yang apa mintanya bisa menyesuaikan. Iko segetik kurang lado ya, iko ndak sedikit garam ya gitu ya. Bisa kita minta, atau ikannya yang ketik lah digorengan gitu, bisa gitu. Ada yang bisa, tapi ada juga yang tidak bisa gitu. Kita pergi ke makan, memang dia sudah seperti itu, kayak pergi ke KFC itu kan sama-sama juga tempat makan gitu ya. Nggak usah restorannya, kita tempat makannya lah kita lihat tempat makan. Nggak bisa gitu, kurangnya lah padihnya, kurang garamnya nggak bisa gitu. Oke. Jadi makanan saja itu bisa beda-beda strateginya, walaupun itu sama-sama makanan. Nah, contohnya tadi pakaian ya, kita produksi pakaian tadi ya. Pakaian yang namanya pakaian itu strategi produksinya bisa berbeda. Ada pakaian waktu ke tukang jahit, ada pakaian waktu misalnya secara produk kita pesanan tapi dalam jumlah yang banyak itu ya, baju seragam banyak. Ada misalnya pakaian yang bisa kita beli di pasar ya. Nah, itu akan berbeda strateginya gitu. Jadi walaupun kadang misalnya restoran, ya rumah makan, ya tempat makan lah gitu ya, tempat makan, tidak semuanya strateginya sama gitu. Itu akan bisa dia mungkin saja dia proses fokus, ya, dan ibu itu misalnya bisa dia bahan mentah ya kan, awak minta lah sesuai dengan apa yang awak minta gitu. Kurangan garamnya, kurangan ladonya gitu kan, kemudian agak dimasian segetek gorengnya gitu. Nah, itu akan berbeda dengan kalau kita pergi ke KFC gitu. Ya, makanan cepat saji, nggak mungkin nggak mintakan kurangan garamnya, kurangan potongannya, atau gadangan dan potongan nggak bisa gitu. Oke, coba Bapak lihat Ibu lihat lagi ya, cocoknya tuh kemana sih produk. Jadi kalau kita melihat produk ini, maksudnya kemana ini itu. Jadi tidak semua itu tempat makan itu strateginya sama semuanya gitu. Bisa proses fokus, bisa repetitif. Jadi contoh kalau makanan juga, makanan ringan itu banyak itu adalah yang proses produknya fokus gitu. Wah, jadi maksudnya datang dari Medan gitu, makanan pakai truk gitu ya. Makanan harganya murah gitu. Kadang waktu pikir kalau waktu cie itu,
ada kerupuk misalnya cemilan anak-anak itu, kalau beli surang mungkin biayanya mahal tuh kan. Tapi pada saat kita beli ke warung harganya sangat murah gitu. Kenapa bisa murah? Karena dia berproduksi secara massal gitu. Tapi awak produksi cek jadi mahal jadinya gitu. Iya. Ya balik lo tapuang dulu, buik lo dulu gitu kan. Pak goreng lo mahal jadi kan. Tapi setelah Banyak beli di pokoknya. warung, ya sama kerupuk gitu kan. Kenapa dia bisa di warung dengan harga sangat murah? Makanan itu karena dia berproduksi secara massal, ya, produksi secara banyak gitu. Sehingga dia bisa menjual dengan harga yang murah, cost per unitnya bisa rendah gitu. Bedanya. Dia akan berbeda-beda ya. Jadi kita bisa lihat ciri-cirinya, kemudian ini masuk kemana nih? Jadi strategi apa yang bagus yang dimiliki dilakukan oleh perusahaan? Ada misalnya pakaian apa yang pandai sike ini? Songket pandai sike gitu. Ada songket pandai sike. Ada lagi songket itu Silungkang. pada sike silungkang, kemudian ada lagi yang sudah menggunakan mesin ya, sistem produksi massal, songket ya namanya gitu kan. Nah, namanya tetap sama-sama songket gitu. Tapi kalau produksi massal songket itu harganya bisa murah. Tapi apa, investasi mesinnya tinggi gitu. Namanya mesin gitu kan, memproduksi songket harganya mahal. Tapi kalau kita lihat ya, yang songket ya kayak pada sike kayak itu sulungkang, apa alatnya sih, alatnya cuma kayu. Ya, keratannya kayu sama bahan bakunya benang kayak itu kan, hanya kayu. Itu sangat sederhana, tapi apa harganya mahal. Karena dia strateginya adalah proses fokus gitu. Tapi kalau fokus banyak dijual dengan mesin, pakai mesin yang sudah industri ya, itu strateginya adalah produk fokus gitu. Tapi kalau songket yang ada di Presike itu adalah proses bisa proses fokus, bisa juga yang untuk mass kustomisasi gitu. Ya, yang proses sedikit gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong enggak ya, tolong dikirimkan nama-nama kelompoknya. Ya. Kemudian nanti akan Ibu setiap kelompok nanti akan memberikan materinya. Bukan akan apa judul aja ya. Yang Ibu mencari sendiri dulu bahannya. Ya, baca dulu. Untuk minggu depan itu presentasi, setelah kita dua kali masuk ya, kalau bisa 2 kali masuk. Jadi minggu depan dua kelompok yang presentasi, ya, kelompok presentasi. Tapi untuk kelompok yang mungkin yang tidak presentasi minggu depan, kalau bisa tetap juga disiapkan, ya, disiapkan. Oke, artinya disiapkan dalam minggu depan ya, supaya tugasnya itu tidak banyak yang menumpuk ya, tidak tertunda-tunda. Baik. Yang bertanya Ibu. Oh, masih ada tanya, silakan. Yang makalah itu kita kumpulkan kapan, Ibu? Ya, boleh pas di hari, kalau bisa sebelumnya ya, sehingga kawan-kawannya juga bisa membacanya juga gitu. Ya. Semua kelompok berarti sebelum minggu depan, Ibu. Ya, kalau bisa ini dibagi juga ke kawan-kawannya, jadi teman-temannya tidak membacanya tidak pada saat apa saja, tidak saat presentasi. Ya. Dibagikan hari-hari sebelumnya, bisa pasti lokal ini punya grup ya, silakan dibagikan ke grupnya. Ya, kemudian diserahkan juga ke Ibu, dan juga nanti dimasukkan ke dalam Google Classroom-nya. Jadi Google Classroom-nya supaya jangan kelihatan nanti siapa yang sudah mengapakan. Masuk juga nanti UTS-nya juga, UAS-nya kalau kita UAS-nya itu secara online, ya masukannya juga di Google Classroom itu. Jadi sampai akhir kita menggunakan Google Classroom tersebut. Baik, mungkin itu aja ya. Masih ada kuliah nanti ya siang? Masih ada Bu, dengan Pak Safrizal Bu. Kak Safrizal? Manajemen pemasaran Bu. Oke, pemasaran ya. Oke, Bu. Baik, Bapak Ibu semua ya, kita cukupkan pertemuan kita untuk manajemen personal pada hari ini ya. Insyaallah kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat ya. Oke, tanamkan moto sama masuk sama keluar ya. Baik Bu. Ya Bu, baik Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu. Oh ya, bahan nanti akan Ibu kirimkan juga ya, materi yang sudah Ibu saya sampaikan ini akan Ibu kirimkan di Classroom-nya ya. Oke. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu. Bu. Kita kocok kelompok lagi Bapak Ibu.
Siap. Ya, kelompok Iya, yang kemarin Ketua. aja ketua, kebanyakan kelompok enggak? Yang Nggak bermasalah apa-apa, boleh. biar bervariasi Kemarin anggota. kan Yang sama Minang tuh, tuh Bang. Minang, ya Minang ya kemarin. Atau kita Kan semua sama dengan Bu Legi aja jumlahnya. lah. Boleh, boleh Bu. Gimana? Kita semua dengan Bu Legi Gimana? boleh. Heeh, kelompoknya Boleh, sama Bu. lagi. Apa? Atau kita bikin yang baru aja lah Bu, biar ada Oh, bikin baru. ya, biar ada yang fresh Bu. Nggak takut kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan banyak kelompok mana, udah Bang. banyak. Ketua yang kemarin aja. Kan? Kelompok ME kemarin aja lah. Iya, Minang entrepreneur, Pak Biar nggak Angga. bingung. Ya Biar setuju. nggak bingung. Ah, banyak kelompok ragu teman kelompok ini siapa ini siapa. Iya. Iya. Setuju, Bang. Ah, iya ketua. Soalnya sama kan jumlah yang Pas 5 diinginkan ibu kelompok. ini sama. 5 kelompok. Oke Bu, baiklah Bu. Sesuai kesepakatan bersama kelompok yang lama saja lah kita pakai. Yang Thank ME ya you. Pak. Kelompok Yang kemarin. ME. Ya. Itu yang Minang entrepreneur Bu. Kita kuliahnya sekarang MO. Iya. Beda-beda lah Bu. Masa Buat baru aja ketua, biar nggak ragu nanti. boleh, boleh. takutnya Boleh. nanti kan Ya, nggak pilih-pilih teman. Kita harus pilih. iya. Saya bagi kelompoknya dulu. Kelompok lo lihat, barang lah. Oke, ini Bapak Ibu, ini pembagian kelompoknya Bapak Ibu. Nanti saya share di grup ya Bapak Ibu. Oke, Bang. Ya oke ketua, terima kasih. Makasih, Bang. Makasih ketua. Siap. Kasih ketua. Kayaknya minggu gini minggu tugas gue ketua. Iya, iya Pak Agung. Yo, Minggu Bang. tugas kan. Semangat Iya. Pak Agung. Lah Tigo tugasnya Pak Agung. Tigo. Jam berapa lagi, Kat? Kak Lady, bagi-bagilah. Siapa tuh? Berta tuh, lamang. Debok bisa ya, Kak? Ya, iya. Tergantung. Kalau kuliah offline di bawaan tuh Berta. Oke, Kak. Izin live ya ketua. Izin Izin live live, Ketua. kawan-kawan. Ya boleh di Iya, boleh di. Pak izin ngame-ngame, Pak izin. izin live Bapak Ibu. Izin. Nah, latihan Pak Izin. Latihan lah kok lawan banyak gua. Oke, sudah di-share Bapak Ibu. Senin. Boleh. Malam Bang, siap Bang. Enggak, pukul malam kira ya. Ya, sedang dini hari. Banyak, Nyak Wali. Dingin. Pak Angga, Pak Ketua, Ya Bang. Bang, kayaknya. Lens Bang, siap jo. kayaknya. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, lagi Kak Banswe. Baru pulang kok sedang saji lo kok. Dia sibuk nanya yo. Mande. Tidak. Izin live Bapak Ibu.
Dan tolong ya Pak Ketua, absen Pak Ketua, minta tolong. Siap, aman. Mohon izin. Oke, siap. Yo, assalamualaikum. Salam, Katu.